Oke, sekarang orang pada banyak yang pengen jadi live streamer. Jadi gue bakal kasih kalian PC rekomendasi bisa buat live streaming. So, langsung aja simak video berikut ini. Halo guys, dan ini adalah PC budget 6,1 juta, belum termasuk monitornya ya. Jadi ini adalah PC gaming Intel memakai Gen 10 Intel Core i3 10100F dengan memakai GTX 750 Ti. Jadi ini ada berbagai macam varian dari 730, 740 ya. Dan yang paling tinggi itu 1050 Ti. Jadi bedanya udah jauh banget. Tapi gue asumsiin dengan GTX 750 Ti gue masih yakin banget untuk live streaming masih oke banget lah. Karena juga memakai prosesor Intel Core i3 10100F. Dengan adanya Intel Core i3 10100F itu wajib banget yang memerlukan namanya VGA eksternal gitu ya. Jadi wajib banget pakai GTX 950 Ti atau mungkin GTX 1050 Ti atau GTX 1660 Super. Balik lagi ke budget kalian, oke? Kalau tanpa VGA jadi 3.850.000. Tapi dengan memakai Intel Core i3 10100F, sekali lagi ini nggak bakal bisa nyala gitu ya, karena dia tidak memakai yang namanya iGPU di dalam prosesornya, Integrated Graphic Card, oke? Jadi gua sarankan memakai GTX 750 Ti. Menurut gua dengan GTX 750 Ti juga udah cukup banget gitu ya. Dan untuk monitornya bakal gua kasih secara terpisah, dan monitornya pun juga bagus banget gitu ya. Jadi simak terus video sampai habis. Udah terjual 28 kali dan 12 kali ulasan ya, diskusinya 13. Jadi ini gua udah yakin banget tokonya terpercaya juga dari Tokopedia. Point 99 komputer ya. Note-nya kalian bisa baca sendiri, gua akan langsung ulas spesifikasinya aja biar lebih enak. Intel Core i3 10100F Gen 10. Oke, untuk prosesornya gue yakin udah mantep banget. Motherboardnya yang dipakai dari brand MSI H410M. Oke, udah cukup. Untuk RAM-nya pun memakai Hynix DDR4. Untuk RAM-nya gue belum berani asumsi ini dual channel atau single channel, dan ini adalah pilihan yang tepat memakai 2666 MHz karena untuk prosesornya sendiri dia supportnya di 2666 MHz. Oke. Pakai SSD 120 GB, hard disknya dari Seagate 500 GB ya, jadi mantap, masih oke banget. Dia ada bonus USB Wi-Fi receiver TPL. Oke. VGA-nya gue ambil GTX 950 Ti. Casing sesuai varian yang dipilih. Jadi memakai casing gaming ya. Jadi ini memakai power supply bawaan casing sih ini kayaknya sih ya. Jadi untuk rekomendasi PC kali ini apa yang harus di-upgrade, Bang? Kalau misalkan ini masih 8 GB single channel, kalian udah tahu, kalian tinggal request ke tokonya upgrade ke 2x8 GB which is 16 GB dual channel. Habis itu udah cukup lah. Itu aja sih, paling cuma upgrade bisa upgrade power supply ke 580 plus bronze sama RAM-nya ke dual channel. Udah itu aja. Sama beli UPS ya, supaya kalau mati lampu komputer kalian tetap aman gitu ya. Keterangannya, varian casingnya standar. Jadi di sini gue bakal ambil yang gaming. Oke, untuk gamingnya tersendiri memakai casing dari Aerocool C107 Dark Flash Aquarius plus 3 fan RGB plus power supply Infinity atau Furion yang udah bersertifikat 400 watt 80 plus yang biasa, jadi belum 80 plus bronze, jadi di bawahnya lagi gitu ya. Oke, bakal gue baca lagi. Sudah terinstall OS operasi sistemnya Windows 7 atau Windows 10. Gue selalu menyarankan memakai Windows 10 ya. Udah gitu aja. Ada yang kawan-kawan yang kalian bisa baca sendiri, tinggal klik link gue tahu deskripsi. Misalkan kalian berminat, tinggal coba gas PC kali ini. Gue yakin bisa live streaming gitu. Dia juga ada alamat tokonya ya, jadi Kota Bandung nih ya, kalian bisa baca sendiri ya. Nama tokonya Point 99 Komputer. Ada nomor teleponnya, ada nomor WA-nya, ada Instagramnya. Jadi gua yakin kalau seperti ini, nomor WA-nya ada, tokonya juga ada, Instagram ada, WA ada. Jadi udah trusted banget, jadi nggak perlu untuk diragukan lagi. Gua udah yakin banget. Ini juga bintang 511, bintang 41. Jadi kayak gini guys, mantap. Soal spesifikasi ini 3 minggu lalu Cien, Tokopedia Cien, 3 minggu lalu sih guys. Jadi aduh gue jadi ngondek gini. 3 minggu lalu. RAM-nya 8 GB, tapi pas sampai RAM 4 GB langsung dikirim 8 GB. Wih, makin banyak rezekinya kakak. Oke, semoga awet kan. Oke, jadi untuk PC kali ini menurut gua tokonya juga udah enak, udah trusted, udah trustable. Ini rekomendasi dari gua juga.
no endorse sih, selama gua review PC di Tokopedia, Shopee dan kawan-kawannya itu tidak ada yang namanya endorse sama sekali ya. Jadi benar-benar pure itu gua cari yang menurut gua spesifikasinya dan harganya masuk di akal gitu. Untuk Geekbench-nya ya, untuk benchmarknya, untuk CPU benchmark score untuk single core dari Intel Core i3 10100F, single core-nya di angka 1096 dan untuk multi core score-nya di angka 4078 ya. Oke, Intel Core i3 10100F ya. Dia frekuensi dasar prosesornya di 3,6 GHz, bisa kalian overclock ke 4,3 GHz. Dengan power supply yang kalian udah lihat sebelumnya, saran gue jangan di overclock, menurut gue nggak bijak. Dia udah 4 core dan 8 thread, which is udah quad core juga. Udah gue yakin banget untuk live streaming juga yakin jalan lah. TDP-nya 65 watt, kode namanya Comet Lake generasi ke-10 dan dia pemakai RGA 1200 untuk Intel Core i3 10100F gitu ya. Lanjut, GTX 750 Ti, boost interface-nya di PCIe 3.0x16, max memory size di 4096 MB ya, core clock-nya di 1020 MHz dan memory clock-nya di 1350 MHz. Bisa kalian overclock juga sebenarnya memakai MSI Afterburner, tapi gue nggak saranin karena power supply-nya 400 watt 80 plus standar. Gue sih nggak setuju. Max TDP-nya 60 watt dengan average T3 dimakan di angka 3917 gitu ya. Jadi balik lagi ke kalian gitu. Apa yang perlu di-upgrade? Kalau RAM single channel tinggal upgrade ke dual channel. Udah itu aja sih, sama power supply-nya ke 500 watt 80 plus bronze kalau kalian misalkan mau overclocking, oke? Itu aja. Jadi gak usah lama-lama lagi buat kalian yang mau lihat ini PC bisa buat main game apa aja dan jalan di berapa frame per second-nya, silakan. Gue ambil yang harganya, ntar dulu gue baca dulu judulnya, 24 inci udah statusnya Star Plus ya. 24 inci 144 Hz ya. Monitor komputer LCD desktop kantor gaming 1080p layar tanpa batas dengan resolusi. Udah terjual 655 kali dengan 351 kali ulasannya. Jadi ini gue udah yakin banget ini PC trustable dan nggak ada yang namanya fake order ya.
Jadi di sini gue ambil yang melengkung 75 Hz karena kalau yang monitor 75 Hz ini 1.699.000. Tapi pada saat video ini diupload, gue nggak tahu apakah diskonnya masih ada atau enggak gitu ya. Jadi di sini gue bakal review aja. Gue ambil yang melengkung. Kalau di sini nama mereknya dari merek Migo. Oke, gue langsung baca di spesifikasinya aja ya. Ini udah laku juga 655 kali, jadi udah trusted banget. Nama tokonya JF International dari Kabupaten Tangerang. Jadi buat kalian tinggal di Tangerang atau mungkin dekat-dekat Tangerang, Jakarta gitu ya, coba kalian bisa coba monitor ini juga kalau kalian bisa merasa membutuhkan monitor juga ya, dengan ya frekuensi 75 Hz frekuensi dia dengan 75 Hz ya. Habis itu dan udah melengkung. Jadi buat kalian kalau misalkan main game balapan atau misalkan main game frame per second tuh layarnya jauh layar untuk kalian luas pandangnya jauh lebih tajam gitu, lebih meningkat gitu ya. Oke, gue langsung bacain deskripsinya aja. Spesifikasinya, jenis panelnya sudah IPS, jadi udah mantap banget dengan ukuran layar monitor 24 inci tentunya. Jenis antarmuka dia support HDMI dan VGA ya. Kecepatan penyegaran di 75 Hz sampai 144 Hz, tapi gue ambil yang 75 Hz. Misalkan kok kalian main game di frekuensinya bisa tembus di 75 Hz, monitor kalian juga sanggup menampilkan dengan kecepatan 75 Hz ya. Gitu ya, itu penjelasan secara lebih gamblang ya. Dengan rasio aspek 16:9, resolusinya 1920x1080p HD. Oke, kecerahannya 250 CD ya. Sudut pandangnya 178/178, perbandingan dinam bisa 50 juta banding 1 dan nilai dayanya 20 watt. Oke. Jadi untuk monitor kali ini gue sangat merekomendasikan banget ya, dan ini juga harganya menurut gue masih cukup relevan, 1,8 juta ditambah 6 juta, totalnya semuanya kurang lebih 7,9 atau mungkin 7,8. Gue sarankan banget kalian coba monitor ini karena buat main game juga menurut gue ini mantep banget ya. Responnya juga cepat, 2 milisecond. Menurut gue ini juga masih catchy banget. Untuk gamut warnanya sRGB 110% ya. Menurut gue masih oke banget nih. Dan ini gue langsung bacain komentarnya aja. Wih, gila sih. Ini yang melengkung 75 Hz kayak gini guys. Oke, jadi menurut gue ini udah mantep banget lah. Tinggal kalian klik link yang gue taruh di deskripsi. Gue kasih kalau ada duit gue bakal beli ini monitor sih jujur. Dikit-dikit lah, bakal gue rakit PC dulu, abis itu kawan-kawannya nih. Ini udah masuk list gue juga, bakal gue beli monitornya kalau gue udah ada cuannya, oke? Ya, so gue rasa videonya sampai sini dulu. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tinggal bantu like, comment, dan subscribe ya. Jadi semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di video Techpad Black selanjutnya. Totalnya 1,8 tambah 6 juta kurang 6,1 ya 7,9 juta ya. So ya udah, sampai jumpa di video Techpad Black selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye.